Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warek-warek sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan bahas tentang Konsep dan proses strategi. selamat menyaksikan. Wait, nanti dulu kita kasih pantun dulu ya. Di kecamatan makan duren. Makan duren bareng Pak Camat. JJ kita ramah keren, yang lain lewat. Langsung aja kita kasih JJ dulu ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, alangkah lebih baik kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita dapat memahami definisi dari strategi dan konsep strategi. Nah, yang kedua, kita mengetahui dasar strategi. Dan yang terakhir, ketiga, kita merumuskan strategi dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan. Sebelum masuk dalam materi, kita harus terlebih dahulu tahu definisi dari strategi. Jadi strategi itu cara atau bagaimana kita mencapai suatu tujuan di masa depan. Nah, strategi yang baik adalah strategi yang berhasil. Lalu ada pula definisi strategi dari beberapa ahli. Menurut Candler tahun 1962, menurut beliau strategi itu merupakan pemutusan tujuan atau sasaran jangka panjang dalam suatu perusahaan. Nah, diadaptasi dari tingkah laku, alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, menurut Faulkner dan Johnson pada tahun 1992, strategi itu sangat berkaitan dengan arah jangka panjang dan ruang lingkup organisasi. Nah, ini tuh sangat berkaitan dengan bagaimana organisasi itu memposisikan diri mereka di lingkungan dan khususnya para pesaingnya. Nah, ini tuh juga berkaitan dengan membangun keunggulan kompetitif yang idealnya itu berkelanjutan dari waktu ke waktu. Nah, bukan dengan teknis manuver, tetapi dengan bagaimana mengambil perspektif jangka panjang secara keseluruhan. Nah, kalau menurut Richardson dan Thompson pada tahun 1999, sebuah strategi itu, baik itu strategi sumber daya manusia atau jenis strategi lainnya, harus memiliki 2 elemen kunci. Yang pertama itu harus ada tujuan strategis, yaitu hal-hal yang ingin dituju oleh strategi tersebut. Dan yang kedua ada rencana tindakan, yaitu sarana yang diusulkan bahwa tujuan tersebut akan tercapai. Dan materi selanjutnya ada konsep strategi. Nah, konsep strategi ini didasarkan pada 3 konsep anak perusahaan, yaitu keunggulan kompetitif, kemampuan khusus, dan kecocokan strategis. Nah, konsep keunggulan kompetitif itu sudah dirumuskan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Dan menurut beliau, keunggulan kompetitif itu muncul dari perusahaan yang memberikan nilai kepada pelanggannya. Dan untuk mencapainya itu, perusahaan memilih pasar di mana mereka dapat unggul dan menghadirkan target bergerak kepada pesaing mereka dengan terus meningkatkan posisi mereka. Oke, selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan kompetitif itu? Nah, jadi keunggulan kompetitif itu adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain atau pada industri dan pasar yang sama. Nah, salah satu contoh keunggulan kompetitif itu adalah customer service gitu ya, pelayanan. Jadi pada suatu perusahaan itu pelayanannya sangat ditentukan dari pelayanan perusahaan tersebut kepada konsumen, seperti ramah, responsif, dan memuaskan. Konsep keunggulan kompetitif dirumuskan oleh Michael Porter pada tahun 1985. Nah, keunggulan kompetitif menurut Porter muncul dari perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggannya. Untuk mencapainya, perusahaan memilih pasar di mana mereka dapat unggul. Nah, Porter menekankan pentingnya diferensiasi yang terdiri dari penawaran produk atau jasa yang dianggap unik oleh industri dan fokus melihat kelompok pembeli atau pasar produk tertentu lebih efektif atau efisien daripada pesaing yang bersaing secara lebih luas.
Lalu Porter juga memberikan 3 strategi generik yang dapat digunakan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, inovasi menjadi produsen yang unik. Lalu yang kedua, memberikan barang dan jasa berkualitas tinggi kepada pelanggan. Yang ketiga, yang terakhir, hasil yang direncanakan dari kebijakan yang ditujukan untuk mengelola pengeluaran. Selanjutnya ada kecocokan. Konsep kecocokan ini menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan ingin meningkatkan keunggulan kompetitifnya, maka perusahaan ini harus meningkatkan kapabilitas dan sumber dayanya yang tersedia di lingkungan eksternal. Kemudian ada dasar-dasar strategi. Pada dasarnya, strategi ini adalah tentang mendefinisikan niat untuk mencapai kecocokan dengan mengalokasikan sumber daya dengan peluang di lingkungan eksternal. Seperti yang didefinisikan oleh Hamal dan Parahak, niat strategi mengacu pada ekspresi posisi kepemimpinan yang ingin dicapai organisasi dan menetapkan kriteria yang jelas tentang bagaimana kemajuan untuk menuju pencapaian yang akan diukur. Strategi, konsep, dan proses. Nah, jadi strategi itu bisa menjadi sebuah visi dan misi yang sangat luas atau menjabarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Nah, lalu selanjutnya, strategi berbasis sumber daya. Nah, apa sih itu? Kapasitas strategis suatu perusahaan bergantung pada kapasitas sumber dayanya. Oke, selanjutnya itu ada kemampuan strategis. Nah, kemampuan strategis itu konsep yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang akan mencapai keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan. Nah, lalu yang terakhir itu tujuan manajemen strategis. Jadi tujuannya itu untuk memunculkan tindakan sekarang dan untuk di masa depan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan penerapan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan di sebuah organisasi. Manajemen strategis ini juga berarti bahwa para manajer melihat ke depan kepada apa yang mereka butuhkan untuk dicapai di masa depan yang relatif jauh, dan ini berurusan dengan tujuan dan sarana. Nah, materi selanjutnya itu adalah perumusan strategi perusahaan. Nah, perumusan strategi itu tuh didefinisikan sebagai proses untuk mengembangkan rasa arah. Nah, dalam terciptanya suatu strategi itu pasti dibutuhkan perumusan-perumusan agar terciptanya strategi yang tepat bagi perusahaan di lingkungannya. Nah, untuk perumusan strategi tersendiri itu memiliki beberapa proses. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan misinya dulu. Lalu yang kedua menetapkan tujuan. Yang ketiga itu melakukan pemindahan lingkungan internal dan eksternal untuk menilai kekuatan dari kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternalnya atau biasa disebut SWOT. Lalu yang keempat itu menganalisis strategi yang ada untuk menentukan relevan sinyal dengan penilaian internal dan eksternal. Yang kelima itu kita harus menentukan berdasarkan analisis sebelumnya ini kemampuan khusus dari organisasi itu apa sih. Yang keenam itu kita harus menentukan isu-isu utama yang muncul dari analisis sebelumnya. Yang ketujuh itu menentukan strategi korporat dan fungsional untuk mencapai tujuan dan keunggulan. Yang kedelapan, menyusun rencana strategis yang terintegrasi untuk mengimplementasikan strategi. Yang kesembilan itu menetapkan strategi, dan yang terakhir itu memantau implementasi dan revisi strategi yang ada atau menggabungkan dengan yang baru demi terjadinya suatu pertumbuhan yang baik. Hanya saja dalam kenyataannya perumusan strategi terkadang tidak sesuai dengan sistematis. Mengapa demikian? Karena menurut ahli bahwasannya perumusan strategi itu merupakan sebuah responsif dari kejadian yang telah ada atau yang sedang dialami oleh perusahaan. Dalam artikelnya Mintzberg pada tahun 1994, dia berpendapat bahwa kegagalan perencanaan sistematis adalah kegagalan sistem untuk berbuat lebih baik daripada atau hampir sama dengan manusia. Dan terkadang strategi harus dibiarkan sebagai visi yang luas, tidak diartikulasikan secara tepat. Penulis lain mengkritik strategi deterministik, misalnya dari Pettigrew dan Webb. Strategi bisnis jauh dari fenomena yang langsung dan rasional. Sebenarnya diinterpretasikan oleh para manajer sesuai dengan kerangka acuan mereka sendiri, motivasi dan informasi khusus mereka. Sedangkan menurut Quinn pada tahun 1980, tujuan pendekatan perencanaan formal menekankan ukuran kekuatan
Kuantitatif terukur dengan mengorbankan faktor kualitatif, organisasi, dan perilaku kekuasaan yang begitu sering menentukan keberhasilan. Menurut Dickman pada tahun 1990, pengambilan keputusan yang paling efektif biasanya adalah orang-orang yang kreatif dan intuitif, menggunakan proses yang adaptif dan fleksibel. Selain itu, karena sebagian besar keputusan strategis didorong oleh peristiwa daripada di program sebelumnya, keputusan tersebut tidak direncanakan. Dan terakhir ada menurut Gold dan Campbell pada tahun 1986 juga menekankan keragaman dan ambiguitas pengaruh yang membentuk strategi, pemahaman yang diinformasikan bekerja berdampingan dengan proses analisis yang lebih formal. Materi selanjutnya mengenai realitas manajemen strategis. Realitas manajemen strategis adalah kemampuan manajer untuk selalu berperilaku strategis dalam kondisi ketidakpastian, perubahan, dan turbulensi atau bahkan kekacauan. Sikap strategis tersebut harus melakukan pertimbangan yang diberikan pada konsep HRM strategis. 4 tipologi strategi oleh Whittington. Yang pertama, klasik, merupakan sebuah penanaman strategi sebagai proses rasional dari perhitungan yang disengaja. Yang kedua, evolusioner, merupakan sebuah perumusan strategi sebagai hasil dari proses evolusioner yang berarti produk atau hasil dari organisasi mana yang berhasil lebih produktif dan efisien akan memenangkan kekuatan pasar. Yang ketiga, berbasis proses, merupakan sebuah penanaman proses strategi sebagai proses tambahan yang berkembang melalui hasil diskusi. Yang keempat, sistematik, merupakan sebuah strategi yang terbentuk oleh sistem sosial yang ditekan. Baik teman-teman, jadi yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari strategi konsep dan proses yaitu strategi yang merupakan penentuan tujuan dan juga sasaran jangka panjang di suatu perusahaan yang diadopsi tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tujuan dan konsep strategi yang didasarkan pada 3 anak perusahaan, yaitu konsep yang pertama ada keunggulan kompetitif, yang kedua ada kemampuan khusus, dan yang terakhir, yang ketiga ada kecocokan strategis. Kemudian dasar-dasar pengembangan dari implementasi strategi yang mencakup kemampuan tidak hanya untuk merumuskan tujuan strategi saja, tetapi dasar-dasar strategi juga untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategi melalui proses manajemen dan perencanaan dengan niat strategi yang berbasis dengan sumber daya. Kemudian perumusan strategi yang didapat didefinisikan sebagai pengembangan rasa realistis ke arah yang fleksibel atau ke arah yang lebih baik gitu. Runs. When Osman Dembele does the inverted runs as well, and you will create and give them space from outright, width from outright. That's exactly what you get from this Barcelona team. Okay. It is a tough game, but then Rich, I think Barcelona will edge Atletico de Madrid. Atletico de Madrid best air draw because it's a game that I expect that Barcelona will go ahead and win. Okay. Kalau 3 Agak nukin lagi, Mas. Visa Yang akan diukur. COD. Halo guys, hari ini kita lagi di mana, Joy? Lagi di mana kita? Lagi jalan biasa. Ya, sekarang liburan. Healing, kita healing. Karena kepenatan yang kita dapat setelah berpergian selama 1 minggu ini, ya ada kalanya kita istirahat. Apa? Supaya badan kita sehat, pikiran kita terbuka. Terus? Kadang hidup itu butuh waktu untuk istirahat. Ya. Jangan terus-terusan kerja, capek. Karena kebahagiaan itu bukan soal duit aja ya. Tapi soal gimana kita bisa membuat diri kita bahagia dengan sesama kita. Oke, bagus.